Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada? Semoga tetap masih dalam semangat yang sama ya. Baik, kali ini kita masuk lagi ke video pembelajaran untuk mata kuliah analisa kredit. Kali ini materi kita adalah tentang bentuk-bentuk legalitas. Nah, kita walaupun bukan berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi ketika kita menjadi seorang analis kredit, kita perlu memahami sedikit tentang bentuk-bentuk legalitas. Kita bagi dulu skala usaha mulai dari usaha besar, mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro itu adalah yang tidak berbadan hukum dan biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Asetnya maksimal adalah 25 juta. Ini biasanya adalah seperti usaha-usaha pemula ya. Lalu usaha kecil, usaha yang memiliki badan hukum seperti usaha dagang, perusahaan dagang, koperasi, dan sebagian juga ada sih yang berbentuk PT ya, tapi aset usaha maksimal 200 juta di luar tanah dan bangunan. Jadi kalau asetnya masih di bawah 200 juta itu tergolong usaha kecil. Nah, yang usaha menengah ini digolongkan usaha menengah apabila asetnya antara 200 sampai 500 juta. Sedangkan usaha besar asetnya di atas 500 juta. Berikut adalah bentuk-bentuk hukum perusahaan yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan atau UD, usaha dagang ya. Nah, di sini diperlukan izin operasional berupa SIUP kecil yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena masih sifatnya usaha dagang, maka tidak diperlukan akta notaris pendirian usaha. Nah, lalu firma. Firma didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Tanggung jawabnya bersama-sama terhadap utang perusahaan juga. Jika salah satu keluar, maka firmanya bubar. Nah, selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Didirikan oleh beberapa orang dan masing-masing menyerahkan sejumlah uang yang tidak perlu sama ya. Modalnya tidak perlu sama. Nanti akan disepakati juga pembagian keuntungannya bagaimana ya, apakah sesuai dengan porsi modal yang diberikannya. Nah, lalu perseroan terbatas atau PT ini adalah badan usaha yang memiliki kekayaan, hak milik, dan tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan melalui saham. Nah, jadi semakin besar saham yang dimiliki, maka memiliki wewenang yang lebih tinggi pada perusahaannya. Lalu ada koperasi. Kalau koperasi ini biasanya keanggotaannya berdasarkan asas kebersamaan ya. Nah, dikelompokkan menjadi koperasi produksi, konsumsi, dan simpan pinjam. Lalu yayasan. Yayasan ini adalah badan usaha milik masyarakat yang pengelolaan dan skala usahanya tidak jauh berbeda dengan usaha dan badan hukum lainnya. Beberapa ini adalah faktor-faktor penentu pemilihan badan hukum. Ada dari tujuannya, dari kepemilikan, permodalan, pembagian resiko, dan faktor jangka waktunya. Ini adalah menjadi penentu kita untuk menentukan skala usahanya. Oke. Nah, ini jenis-jenis perizinan yang mungkin akan sering kita temukan ketika kita menerima permohonan kredit. Jadi kita wajib sedikit familiar ya dengan istilahnya. Ada yang namanya akta pendirian. Ini adalah akta notaris yang isinya anggaran dasar badan usahanya. Nah, jadi kalau untuk usaha yang mikro itu cukup dapat perizinan dari kelurahan setempat ya. Harus dikeluarkan nanti surat keterangan usahanya. Lalu surat keterangan domisili usaha ini juga dikeluarkan oleh kelurahan ya sebagai bukti adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat. Nah, lanjut NPWP ini sudah kita sering dengar ya. Oke, selanjutnya tanda daftar perusahaan. Setiap usaha atau perusahaan wajib didaftarkan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nanti akan dapat nomor TDP-nya. Nah, lanjut.
Yang kelima ada TDUP. Kalau tadi TDP, ini TDUP ya, tanda daftar usaha perdagangan. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk perusahaan dengan nilai investasi sampai dengan 200 juta. Ya, jadi kalau 200 juta ke bawah pakai TDUP, kalau di atas 200 juta pakai SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, kalau agunan juga ada beberapa legalitas yang perlu kita ketahui ya maknanya, agar nanti kita tidak salah menggolongkan mana persyaratan yang dibutuhkan untuk berbagai jenis kredit. Nah, yang pertama ini ada APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan. Di sini berarti ada jaminan kreditur. Di sini berarti ada jaminan dari debitur ya atas kredit yang ia miliki ya, maka dia akan memberikan jaminan. Maka terbitlah APHT ini dengan anggapan bahwa kredit KPR-nya sudah disetujui. Pemberian hak ini tujuannya adalah sebagai jaminan pelunasan hutang. Jadi selama hutangnya belum selesai, sertifikatnya nanti akan dicoret dan akan menjadi masih dalam pertanggungan oleh bank apa gitu. Nah, itulah dia APHT ya. Jadi nanti untuk legalitas agunan kita akan bekerja sama dengan notaris untuk penerbitannya. Nah, lalu ada SKMHT. Ini kurang lebih sih mirip seperti APHT tadi. Namun di sini diperlukan saat membeli rumah secara kredit dari developer. Artinya di sini sertifikat tanahnya masih atas nama si developer ya. Jadi perlu surat kuasa membebankan hak tanggungan. Lalu ada BPHTB, bea perolehan hak tanah dan bangunan. Ini adalah pajak yang harus dibayarkan ketika membeli rumah maupun properti ya. Nah, ini biasanya sering dipakai di KPR. Lalu ada AJB atau akta jual beli. Ini adalah bukti sah peralihan hak atas tanah dan bangunan yang akan dibeli. Nah, ini biasanya bisa diurus kalau sudah bayar PPh final dan BPHTB tadi ya. Lalu ada akta pengakuan hutang, pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana dan bukti dari peminjaman tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang. Jadi supaya lebih mengikatnya lebih kuat, selain perjanjian kredit yang kita buat di bank, perlu juga kita buatkan akta pengakuan hutang di depan notaris ya. Nah, lalu ada fidusia. Fidusia ini adalah pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda dengan ketentuan benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini misalnya kalau kredit yang jaminannya adalah kendaraan bermotor ya, maka biasanya BPKP-nya itu akan ditahan oleh bank, tetapi kendaraannya tetap bisa dipakai oleh si debitur. Nah, inilah ada beberapa legalitas usaha dan juga legalitas agunan yang penting untuk kita kenali. Nah, untuk menambah pemahaman Anda, silahkan Anda cari kasus-kasus yang relevan dengan materi kali ini. Demikian materi untuk bentuk-bentuk legalitas di mata kuliah analisa kredit. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.